Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Weh, kau dikira orang mana? Bukan pernah. 6 di loket Dura. Tanda daftar. Tanda tangannya beda Pak dengan KTP. Kan saya datang nama direkturnya. Sama sesuatu yang berbeda. Oh, kadang-kadang kan. Iya, jadi kayak direktur Pak, makanya orangnya saya bawa. Iya, ini benar harus begitu. Kuatnya kan dipalsukan. Iya, kan kayak kena karena dikuasai saya. Jadi makanya direkturnya saya bawa. Bagus. Berapa hari? Belum dikasih tahu sih belum. Tapi juga jangan Sebenarnya sih untuk lainnya cepat aja. Ini kan saya iya makanya. Iya. Semuanya ya, gitu. Tuh ya. Hari ngapu ya, enggak. Ya apa Pak? Aduh. Yang kerjanya apa? Gak tau yang apa sudah dipanggil dari tadi. Di sini nomor berapa? Dari tadi 18. Ada nomor 18. besok aja yang dipanggil. Kapan ya? Coba satu. Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan demi melancarkan acara kita pada hari ini, mari kita memanjatkan doa yang dipimpin oleh Bapak Haji Zahrul Wildan. Dipersilakan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan berbekal ma'unah dan izin-Mu jua, pada siang hari ini kami semua dapat berkumpul di tempat ini. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara kunjungan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta ini untuk memperkokoh tali silaturahmi antar pejabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan selamat datang Wali
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur, yang saya hormati Bapak Sekda, ini saya juga disebut Mas Pak Wali Kota Jakarta Pusat, saya hanya mengganti saja Pak. Yang saya hormati Bapak Gubernur Abon, Ibu Kepala Biro Hukum dan rekan-rekan pejabat dari tingkat provinsi. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat tingkat kota, Bapak Siko dan seluruh pejabat yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Maha Esa atas perkenannya Bapak Wakil Gubernur berkesempatan melakukan kunjungan ke wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat ketika saya kenal menjabat wali kota 6 hari Pak. Saya laporkan pertama-tama bahwa pada kesempatan ini telah hadir lengkap pejabat tingkat Kota Jakarta Pusat, Pak Seko hadir, Bapak Bayu, kemudian para asisten, hanya asisten pemerintahan Pak izin karena pada pagi hari ini waktu yang bersamaan ada rapat kerja dengan Komisi A dan saya juga sudah pamit kepada pimpinan Komisi A. Kemudian juga hadir para kepala UKPD, para kasubid, kepala kantor, kepala badan, dan juga hadir para camat dan para lurah seluruhnya pada kesempatan ini untuk memohon arahan Bapak Wakil Gubernur. Pada kesempatan pagi hari ini Pak, saya laporkan kepada Bapak bahwa Jakarta Pusat terdiri dari 8 kecamatan dengan luas 47,12 km persegi, terdiri dari 8 kecamatan, 44 kelurahan, 394 RW dan 4.659 RT. Jumlah penduduk tercatat tercatat 1.064.905 jiwa, terdiri dari 216.376 KK dengan pertambahan penduduk rata-rata 0,021% per 31 Desember 2014. Jumlah penduduk pada siang hari bisa 3 kali lipat dari jumlah yang terdaftar. Kemudian dengan kepadatan penduduk rata-rata 22.599 jiwa per kilometer persegi, dan terpadat adalah di Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, yaitu 87.123 jiwa per kilometer persegi. Kemudian yang terjarang yaitu Kelurahan Gambir, 1.311 jiwa per kilometer persegi. Kemudian 8 kecamatan tersebut adalah Sawsar, kemudian Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, Senen, Menteng, Tanah Abang, dan Kecamatan Gambir. Itulah sekedar kondisi umum Jakarta Pusat, dan pada kesempatan ini kepada Pak Wagub, setelah saya mencoba mengenali wilayah dalam hal ini, ada beberapa program yang akan kami lakukan dengan sangat segera, melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Sekda ketika menjadi Wali Kota Jakarta Pusat. Yang pertama adalah melanjutkan pembangunan jalan sejajar Kanal Banjir Barat. Ini ada 8 km, dan kalau ini selesai maka akan tambah ruas jalan yang sangat signifikan. Dan kalau ini Bapak bisa diselesaikan, maka akan segera pula di seberangnya akan kami lanjutkan, sehingga lebar jalan yang di seberang Rosi yang sudah pernah Bapak tinjau Pak, ya, seberangnya itu akan segera kita lakukan. Itu maka lebar jalannya itu bisa mencapai 10 meter lebih apabila bangunan-bangunan sejajar
banjir kanal barat bisa kita selesaikan. Dan saat ini kami laporkan bahwa jajaran kami sudah siap melakukan itu. Nah, penyelesaian jalan Roksi sampai dengan jalan tenaga listrik ini menjadi prioritas bagi kami, Pak. Mungkin secara khusus nanti saya akan menghubungi Bapak untuk bisa mempercepat pelaksanaan ini, Pak. Kemudian revitalisasi jalan tembus Kampung Duri sampai Kampung Duri, Pulau, Kecamatan Gambir. Ini pun sudah pernah juga Bapak lihat. Ini pun saya kira menjadi prioritas untuk penyelesaian segera. Kita juga sudah siapkan pompa mobile. Jadi apabila misalnya Pak Seban perapatan Pramuka itu, Pak, kalau terjadi banjir, ternyata memang kami sudah tinjau selokan itu tidak cukup mampu menampung air dan mengalirkannya ke kali Sentiong. Padahal kali Sentiongnya pilotnya sudah sangat bagus. Apabila itu diperlebar, maka dorongan air ke kali Sentiong akan semakin cepat sehingga tidak sempat terjadi genangan yang bisa mengakibatkan macet panjang di sekitar Salemba, Jatinegara sampai dengan Pramuka. Nah, oleh karena itu kami sudah siapkan pompa-pompa mobile. Apabila nanti terjadi hal seperti itu, itulah penanganan darurat yang bisa kita lakukan. Kemudian ada satu juga jalan yang juga meminta penanganan cepat, yaitu di Serdang sepanjang kali Tembak. Itu sudah bersih ketika Pak Sekda. Tapi di sana ada 2 rumah pompa yang harus kita pindahkan supaya jalan itu segera bisa kita manfaatkan sehingga membantu kemacetan yang ada di seberangnya, Pak. Untuk 2 pompa itu, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas BU supaya itu bisa segera dipindahkan. Kalau itu dipindahkan, luar biasa manfaatnya, menghilangkan macet yang luar biasa di seberangnya jalan sampai dengan perapatan yang dikaji. Jadi ada 2 rumah pompa yang masih belum bisa kita pindahkan, dan itu memang harus melalui proses administrasi karena aset. Jadi mudah-mudahan itu bisa segera diselesaikan. Sedangkan hal-hal yang biasa saya laporkan, BTPSB, pelayanan terpadu 1 pintu, saya sudah ke lapangan. Keluhan mereka masih ada yang hambatan online sistem belum, kemudian kekurangan SDM. Jadi kami pastikan, Pak, persepsi teman-teman yang di pelayanan terpadu 1 pintu saya lihat sudah hampir sama. Apabila ada masyarakat yang meminta dilayani dan pelayanan ini ternyata ada di tingkat kota, maka bukan masyarakat yang disuruh pergi ke tingkat kota atau ke provinsi, tetapi teman-teman yang di tingkat kelurahan itulah yang membawa berkas itu. Jadi bukan masyarakat yang dipusingkan, biar kami yang dipusingkan. Dan itu persepsinya sudah sama. Hanya persoalannya memang ternyata aparat yang ada di sana untuk kurir memang belum ada. Oleh karena itu saya perintahkan kepada lurah supaya seluruh petugas kurir yang ada di kelurahan membantu sepenuhnya pelayanan terpadu 1 pintu. Tidak ada alasan kepada masyarakat di mana petugas kurir. Dan itu sudah saya perintahkan kepada seluruh lurah supaya segera membackup pelayanan ini. Mudah-mudahan kalaupun masih ada keluhan, saya kira sangat wajar. Tetapi pada dasarnya teman-teman yang tergabung di dalam Badan Pelayanan Terpadu 1 Pintu sudah sangat siap, dan saya selalu menyampaikan kepada mereka, melayanilah dengan hati, jangan melayani karena hanya sekedar karena tugas. Saya kira itu, Pak Wagub, yang bisa saya sampaikan secara sepintas kepada Bapak, dan selanjutnya kami sudah siap menerima arahan dari Bapak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Acara selanjutnya pengarahan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta,
Kepada yang terhormat, Bapak Jarod Saiful Hidayat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Pak Saifullah, yang menjadi Wali Kota Jakarta Pusat 4 tahunan dan sekarang ditugaskan oleh warga Jakarta Pusat untuk menjadi Sekretaris Daerah. Tugas sangat luar biasa. Nantinya kalau Jakarta Pusat sampai ke daerah macam-macam, nah, ya diberikan mandat di Pak Sek ini juga itu bertanggung jawab ini. Iya dong, kan begitu kan? Lebih paham dia, lubang-lubang tikus kecil-kecil lebih paham. Makanya Pak Ridi itu sampai tidak bisa lah mengadui Sekda. Iya lah, untuk Jakarta Pusat kan begitu kan ya. Kepala Biro Tata Pemerintahan Pak Ifarsa, yang saya hormati, ini ada dari Pak Uyayu, Pak Wiwi, Ayu Maya, teman-teman dari provinsi, para camat, para lurah. Saya ingin tahu para camat se-Jakarta Pusat mau berdiri ke mana camatnya? Oh, yang sebelah sini camatnya. Oke, masih camat semua ini ya. Terima kasih. Para lurah, ini para lurahnya ya. Terima kasih. Para Sudin, cuma Sudin, ya. Ya, terima kasih. Yang lainnya, kepala kantor, kepala bagian itu semua ya. Soalnya di Jakarta Barat tidak dilibatkan, tapi sini luar biasa dilibatkan karena wilayahnya. Ya. Sebelum saya sampai esensi masalah, saya bilang aja bahwa Bapak Ibu sekalian ditempatkan di Jakarta Pusat itu di satu sisi menjadi satu kebanggaan, di lain sisi itu menjadi satu tantangan. Ya. Ingat bahwa pusatnya Jakarta, ya Jakarta Pusat. Pusatnya Indonesia, Jakarta Pusat. Karena ibu kota negara di Jakarta. Objek-objek vital Jakarta Pusat. Betul nggak? Ya. Iya dong. Semuanya sih. Nah kan tantangannya menjadi sangat luar biasa. Tanggung jawabnya menjadi sangat besar. Kalau sampai terjadi sesuatu kecil saja di Jakarta Pusat, bukan hanya warga Jakarta Pusat yang tahu, ya, kecil saja, tahu kebakaran, kebanjiran, bentrok, perkelahian, konflik dan sebagainya, ya. Ini bukan hanya Jakarta Pusat, tapi seluruh Indonesia akan tahu, bahkan seluruh dunia juga akan tahu. Dari malam saya nonton di CNN jam 1 ya, 1 pagi ya, jam 1:30 breaking news penembakan di Paris ya. Banyak di kantor majalah begitu, gitu. Tembak 2 orang sama roket, mati 12 orang. Nah, artinya Pak Didi ini punya tanggung jawab luar biasa, bukan hanya untuk tadi program tadi, jadi mengamankan ini. Titik nol Jakarta ada di HI, ini sampaikan. Parkir macam-macam, bapak-bapak kan itu kan ya, itu tanggung jawab kita. Monas, ya untuk penerimaan Monas, kerja Monas, ya monumen nasional, tugu nasional, kebanggaan, ya bangun Bung Karno. Ya, ini juga membutuhkan perhatian khusus sama kapal susah dan macam-macam. Dan saya ingin
meletakkan lebih dahulu bahwa kalian diberikan amanah tanggung jawab untuk di Jakarta Pusat dengan konsekuensi seperti itu. Oke. Yang kedua yang perlu kami sampaikan, tanggal 2 kemarin itu DKI Jakarta itu memecahkan rekor dunia di dalam hal penataan pejabat struktural, dilantik bersama-sama sejumlah kata dari Pak Sekda 5.247, luar biasa. Belum pernah se-Indonesia kayak begini, belum pernah. Dan itu membutuhkan keberanian, ya. Itu membutuhkan satu tekad bersama, ya. Dan kebetulan, bukan kebetulan, gitu ya, Anda masuk dalam jajaran yang kemarin kita dilatih di antara 5.000 lebih pejabat. Ya. Ini adalah satu pertaruhan besar bagi DKI, bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah dengan sistem seperti ini dan dengan lelang terbuka, dengan berbagai macam tes dan sebagainya, Bapak Ibu, saudara-saudara, betul-betul sudah betul-betul ditempatkan sesuai dengan kapasitas, integritas, track record, dan intelektual Bapak Ibu saudara sekalian? Ini pertanyaan. Meskipun tidak mungkin itu bisa sempurna 100%. Kalau ada yang tidak tepat dan sebagainya tidak apa-apa, tidak mungkin yang ada di bawah sinar matahari itu bisa sempurna 100%. Tapi yang jelas kita sudah memulai melangkah itu. Nah, oleh karena itu, yang pertama pasca ya pelantikan pejabat tanggal 2, termasuk Pak Adini ikutan itu sebagai salah satu wali kota yang baru menggantikan Pak Rustam yang dimutasi ke Jakarta Utara, gitu ya. Maka evaluasi itu tetap ada, nggak mungkin dong. Kita semua dievaluasi. Tetapi jangan sampai ada persepsi pemikiran di benak kalian evaluasi 3 bulanan itu menjadikan kalian menjadi tidak fokus dan berpikiran negatif. Ada yang berpikiran begini, jangan-jangan nanti 3 bulan aku dipindah lagi, jangan-jangan nanti 3 bulan aku nonjok. Oh tidak. Evaluasi itu tidak 3 bulanan. Evaluasi itu bisa bulanan, 2 bulanan, 3 bulanan, 4 bulanan, terus kita evaluasi. Ya. Siapa yang paling menentukan di dalam evaluasi itu? Siapa yang menentukan? Apakah gubernur? Apakah wakil gubernur? Apakah sekda? Apakah wali kota? Siapa yang menentukan? Yang paling menentukan adalah kalian sendiri, diri kita sendiri. Makanya jangan punya pola pikir negatif. Dan jabatan itu yang sekarang itu alhamdulillah sudah diberikan amanah itu pada Bapak Ibu saudara sekalian, itu ujiannya sesungguhnya. Jadi menentukan kalian sendiri, yang menentukan karir kalian, yang menentukan masa depan kalian, yang menentukan ya nasib kalian, itu kalian sendiri. Yang mengevaluasi pertama kali adalah kalian sendiri. Tetapi evaluasi paling objektif itu adalah dari siapa yang Anda layani, orang lain dong. Kalau saya mengevaluasi diri saya pasti paling hebat dong. Tidak bisa. Yang mengevaluasi pasti orang lain, tergantung pada kalian sendiri. Ini pertanyaannya. Apakah kemarin itu Anda betul-betul layak dan tepat ditempatkan di sisi itu? Yang bisa menjawab adalah sendiri. Kalau ini mumpung masih 6 hari, Pak Padini, ya masih 6 hari.
Kalau kalian merasa tidak puas, tidak pas, tidak mau menghadapi tantangan di tempat sekarang ini, kalian segera ngomong pada saya tidak siap di jabatan ini, saya mengundurkan diri, saya lebih berterima kasih seperti itu. Kalau ada senang, saya tidak siap ditaruh di kecamatan Menteng, saya tidak siap ditaruh sebagai camat di Johar Baru. Oh, enak kan? Saya tidak siap dijadikan lurah, saya tidak siap, tidak mampu dijadikan kepala suku dinas. Nggak cocok Pak saya, Pak. Lebih saya dulu. Itu lebih bagus. Saya. Dengan cara seperti itu, dia bisa introspeksi dan mengukur dirinya sendiri. Tidak apa-apa, gentle. Kami tunggu, gitu. Kalau ada yang nggak pas gitu, pasti nggak apa-apa, pasti kita tunggu, ya, sampai 2 kali 24 jam, 2 hari, ini gitu ya. Ini ada apa? Ini, nah, Jumat ya. Cuma sehari ya, Sabtu ya, Minggu, Senin, paling lambat hari Senin. Kalau Anda tidak memasukkan surat permohonan untuk pengunduran diri, berarti saya katakan bahwa Anda siap untuk bertarung, untuk berjuang, untuk betul-betul bangun Jakarta Pusat dalam minimal 1 tahun ke depan atau nanti selamanya di sini. Itu aja pertarungannya. Enak, demokratis. Daripada kemudian ada yang enggak apa itu sepenuh hati, aduh maaf Bapak Ibu sekalian, Pak Ahok saya paling nggak suka kalau orang itu bekerja dengan setengah hati, separuh hati, sepenuh hati. Saya katakan kerja dengan hati loh, sepenuh hati, total. Karena pertaruhan bukan pertaruhan masalah jabatan yang saya duduki, ini adalah pertaruhan saya juga sebagai manusia, sebagai pribadi-pribadi. Ini pertaruhan saya sebagai atas nama Pak Manara, Pak Tino, sebagai wali kota. Pertaruhan nama baik saya. Bukan sekedar jabatan wali kota Jakarta Pusat. Pertaruhan nama saya. Apakah saya layak yang dipercaya untuk menjadi jabatan? Nah, kalau masih ragu-ragu, tidak mau terima tantangan, nanti saya sebutkan tantangannya. Ya sekali nanti harusnya kan jadi murah misalnya, berat ngomong, saya menghargai itu. Kalau ngomong itu yang antri banyak soalnya, yang pingin banyak, ya kan? Ya betul, belajar loh. Oke, jadi ini ucapan selamat sekaligus tantangan. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kalian pahami bersama. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi. Sudah ada kesepakatan antara pemerintah provinsi dengan jajaran, ya, forum pimpinan daerah provinsi maupun forum pimpinan daerah kota, tentang bahwa kita akan melakukan dalam 5 tahun ini, setahun ini, itu 5 tertib itu. Apa saja? 1, tertib hunian. Jangan lagi terjadi di masa yang akan datang, ya, para lurah, para camat, para sudin, ya, apa dan sebagainya, itu melakukan pembiaran apabila telah tumbuh bakal pemukiman dia. Yang tahu siapa? Yang tahu kan jajaran camat lurah. Begitu satu berdiri sedikit saja langsung kalian harus katakan. Sudah terlampau banyak, ya,
Ya, kita mengeluarkan energi untuk melakukan penertiban akibat pembiaran di masa yang lalu. Itu pasti terjadi bentrok kalau sampai pemukiman liar di pinggir sungai, di bantaran sungai itu berdiri bertahun-tahun, beranak gila. Ya. Oleh sebab itu, kalau sudah ada penertiban, maka kalian harus jaga betul lokasi itu supaya tidak tumbuh lagi. Yang tahu lebih dapat Bapak Ibu sekalian yang ada di lapangan. Bisa nggak kira-kira? Termasuk juga jangan lakukan pembiaran masyarakat kita hidup tidak manusiawi sehingga dia bertempat tinggal di kolong-kolong jembatan. Ini Jakarta Pusat, Pak Wali. Kolong-kolong jembatan itu, saya tahu betul. Jadi perkampungan di situ. Dibiarkan terus. Nanti kalau meluap kalinya dia baru naik, kemudian bikin jalan, bikin tenda. Kalau ada seperti itu, data segera. Itu pasti tidak berKTP Jakarta kok. Kerjasama sama suku dinas sosial, sama institusi terkait, pulangkan balik ke rumahnya sana. Misalnya, ada jalan rumah. Kalau itu warga DKI dan betul-betul tidak mampu, tadi sampaikan juga, tadi minta kan bangun, kita bangunkan rusunawa. Tapi gitu kan? Saya tahu. Aduh, saya sudah menyusuri Kali Ciliwung. Saya sudah lihat, mulai Jakarta Timur, Barat, Pusat, Utara, ya nggak? Saya lomok tuh di kolong-kolong jembatan. Aduh. Apakah itu manusia? Itu nggak manusia. Siapa sih yang mau di situ? Tiap hari menghirup. Ya kalau sungainya itu jernih, mengalir kayak sungai Thames di Inggris itu ya. Waduh, itu jernih kayak di desa saya, di desa itu ya. Kalinya jernih, ya kan enggak? Gak ada polisi di sini pun, airnya itu luntur kalau masih Jakarta ini, putih menjadi coklat, kok itu luntur Pak. Tanpa itu sudah luntur, baunya luar biasa, parfum paling hebat. Ya, dikasih ikan apa yang paling tangguh itu kan apa? Sapu-sapu ya, ikannya aja mati. Sapu-sapu itu loh, begitu luar biasa kecuali. Terus kalian membiarkan. Ini Jakarta Pusat katanya. Kawasan Menteng yang paling padat, yang katanya elit, itu masih juga banyak RW tertinggal, betul nggak? Gimana? Oke, satu tertib hunian. Nah, agar tertib hunian ini, gitu ya, ini dari kita kepada masyarakat juga ya. Tapi ada konsekuensi yang melekat pada diri kita. Ya. Apa? Kebijakan tata ruang kita itu harus betul-betul disiplin. Kan terkait itu. Hunian ya hunian. Jangan hunian digunakan untuk kawasan perdagangan, jasa, hiburan, ya kan? Tata ruangnya ini betul-betul harus. Jakarta ini salah satu sumber masalah kenapa banjir, macet dan sebagainya, karena kita tidak pernah disiplin dengan tata ruang itu. Karena kita terbiasa untuk memperjualbelikan lahan, izin dan sebagainya dengan menabrak tata ruang itu. Saya tadi ngobrol banyak dengan Pak Jokowi. Ngobrol bagaimana kawasan Senayan itu, ya, itu sudah berubah menjadi macam-macam. Kawasan Sumantri, Bojonegoro, kawasan apa namanya?
Kalau nggak mall, apartemen, kalau nggak apartemen, hotel, ya nggak. Kalau nggak itu hukum. Kita jaga betul, termasuk ruang terbuka itu. Ya. Yang kedua adalah tertib membuang sampah. Satu, pemukiman. Dua, tertib membuang sampah. Segera awali seluruh jajarannya, sampaikan pada masyarakat gitu ya, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kalau begitu buang sampah sembarangan, kalian tahu, perangkat kita tahu, masyarakat tahu, kalau bisa foto, fotonya pampang. Inilah pencemaran lingkungan, ketahuan membuang sampah di mana. Jadi kalau bisa di kawasan dia, di dekat rumah dia, ya dong. Bedanya maksimal berapa? 500.000. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya pihak wali kota, camat, lurah, suku dinas kebersihan dan pertamanan, suku dinas terkait sediakan ya tempat-tempat sampah, tertibkan pengambilan sampah. Kan begitu kan ya? Sediakan. Kurangi sampah. 3R itu terapkan tuh. Reduce, reuse, recycle. Olah sampah itu. Kalau bisa sampah itu tidak diolah di tingkat lingkungan. Mana yang sampah organik, olah jadi pupuk untuk kawasan lingkungan itu. Misalnya banyak cara. Mari kita perlukan sampah itu bukan sumber masalah, tapi itu bermanfaat bagi kita. Dan jangan dibuang sembarangan. Usahakan pilah sampah itu sejak dari rumah. Mana sampah basah, mana sampah kering, mana organik, mana anorganik. Untuk memudahkan kita. Untuk siapa semuanya? Untuk kita semua. Coba lihat kali-kali kita itu penuh dengan sampah. Saya sudah kehitung air, mana itu? Gambar Manggarai. Dekat sini, Bapak di Pramuka ya. Luar biasa kita. Sampai kasur masuk, mebel masuk, keset masuk, semua masuk, bantal masuk. Astagfirullahaladzim. Enak banget itu. Nah, tadi jalan sejalan sebagainya, usahakan nanti ke depannya sungai-sungai itu tidak membelakangi rumah. Sungai itu sebagai halaman depan, bukan halaman belakang. Kalau sebagai halaman belakang, maka buang sampahnya di sungai semuanya. Jadikan halaman depan. Apalagi tadi banjir kanal barat ya, luar. Ini loh, ya. Oke. Paham ya? Tertib apa? Sampah. Konsekuensinya ini harus kalian penuhi supaya masyarakat tidak komplain. Bagaimana Pak saya buang sampah tidak sembarangan, lalu nggak ada tempatnya. Orang sudah kita kumpulkan depan rumah nggak diambil sama petugasnya. Nah. Yang ketiga, tertib PKL. Pedagang kaki lima, tertibkan mereka. Jangan sampai ada lagi perangkat kita bermain-main dengan PKL, melanggar aturan karena cuma dikasih 1 juta, 2 juta, 3 juta pada lurah, pada camat, pada perangkat kita di bawah, anak buah kita di bawah. Nah, kalau mereka sudah melanggar satu, katakanlah, tertibkan, jangan nunggu banyak. Jadikan kawasan tertentu sebagai sentra-sentra PKL yang sudah ada, tolong dibina yang bersih. Mana yang boleh, mana tidak boleh. Oke. Yang keempat adalah yang PKL berarti Pak Kadir ditolong dikaji betul mana sentra-sentra yang bisa untuk menampung PKL, mana yang tidak ada, mana fasilitas umum yang bisa menampung mereka, mana kawasan-kawasan yang masih belum dengan PKL yang harus tertibkan. Jakarta Pusat Pak, saya lagi Pak itu Pak. Yang keempat adalah tertib berlalu lintas.
Dimulai dari mana? Dari kita loh. Dari kita. Ini urusannya di sub sama Polda, tapi kelurahan, kecamatan, perangkat bisa loh. Di saya minta betul, ya, pada jam-jam sibuk kerjasama sama kepolisian itu mengatur lalu lintas di perempatan, dan jangan lagi ada pemikiran untuk menjebak pengendara itu supaya dia ditilang. Hanya aku juga pernah sering kena gitu. Iya, karena ya malu Pak. Kalau seperti itu juga tak kasih duit aja yang mau. Ini kan nggak boleh ya. Dia malu ya. Tapi kalau saya ngomong, aku saya juga malu juga. Tapi saya bilang, kalau itu dilarang, kalau di depan situ dong, jangan di belakang sono. Gitu kan. Siap semua, siap. Oh, bulat aja begitu, bulat aja gitu. Oh, ya bentar, ini. Gitu loh, alun aja, tolong. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tertib demo. Ini tepatnya demo di Jakarta Pusat nih. Kalau ada demo yang anarkis, ya, kemudian Pak Wali ini lama di Sekwan, tahu persis itu ya, mecahin pot, ya, mecahin kaca, bakar ban, macam-macam, foto aja, gitu. Kita tuntut ya, itu loh, bisa kan dituntut? Tuntut ya, suruh ganti. Udah masyarakat sudah dirugikan, macam-macam masih begitu. Nah, oleh sebab itu kalian perlu membuat demo tandingan, demo memasak, kan itu demo tandingan, gitu loh. Demo apa? Alat-alat kecantikan. Demo apalagi yang best demo membuat pupuk organik, nah gitu loh. Yang kreatif itu, demo kita bikin demo tandingan, bikin demo, bikin pupuk organik, nah, di taman. Bikin demo apa begitu, itu bagus gitu ya. Kita ajarin seperti itu lah ya. Itu 5 apa namanya tertib. Nah, sekarang apa konsekuensinya dari 5 tertib ini bagi kita? Konsekuensinya adalah, atau tadi saya sampaikan sudah, kita harus tertib betul tata ruang tadi. Pak Wali mohon ya, Pak Camat, Pak Lurah ya. Ini suku dinas apa yang urus ini Pak? Dulu P2B sekarang apa? Nah, penataan kota, ya, kekeh kalau dulu, ya. Kekeh betul. Jangan lagi dobrak, kekeh betul. Ya. Itu. Yang kedua adalah tertib anggaran. Kemarin kita nggak tertib, Pak, terus terang aja. Penyerapannya cuma berapa? 61%. Gila kan? 3 bulan lagi 2015 seperti itu. 61%. Saya pernah menjadi wali kota 10 tahun dan tidak pernah. Dan saya baca di media itu yang terendah se-Indonesia. Siapa bertanggung jawab dari kita semua loh. Tidak boleh lagi. Jangan hanya kalian pintar merencanakan, mengusulkan anggaran, tapi tidak mampu untuk mengeksekusi, untuk melaksanakan itu. Anggaran tidak ada, duit tidak ada. Tidak bisa. Meskipun saya tahu sebagian besar tidak bisa terrealisir karena untuk pembebasan lahan, dan itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Itu yang mengikat kita. Yang ketiga adalah tertib birokrasi, tertib pelayanan. Makanya saya tadi tertib pelayanan birokrasi. Makanya saya tadi pertama ke PTSP untuk tingkat ke kota. Kita lihat begitu. Saya ngomong begitu kan. Keluhannya seperti apa? Keluhannya lama Pak. Dipanggil lama sekali Pak. Saya sudah nunggu 15 menit, 20 menit. Ya karena memang apa kurang petugas, kurang loket dan sebagainya ya. Enggak apa-apa. Tapi dia sabar. Asalkan betul-betul itu tertib betul. Bersihkan nomor urut betul. Itu Pak ya. Ya. Jangan misalkan
dirocati karena dekat sama petugas roketnya, ya datang belakangan, ya habis itu dipanggil, nggak boleh lagi. Sudah transparan banget nih. Tertib layanan biro pesiar. Ini adalah konsekuensi internal yang masuk di dalam kita. Kalau kita ingin mewujudkan untuk masyarakat 5 kita, penuhi dulu dong ini. Penuhi dulu. Nah, ini salah satu tugas utama dari Bapak Ibu sekalian. Konsekuensinya, mampu enggak kalian? Bisa enggak? Nggak usah takut 3 bulan, nggak usah takut 6 bulan, nggak usah. Tapi tanya aja kepada diri kita sendiri, siap enggak kita? Kalau siap, oke. Bismillahirrahmanirrahim, saya nawaitunya akan mengabdi dan mengemban jabatan ini, amanah ini dengan sebaik-baiknya. Pasti Tuhan akan kasih jalan kita. Kekuatan kita. Begitu. Kalau nggak sanggup betul sudah, kalau nggak sanggup saya Senin saya tunggu di kantor kota, tunggu Pak Sek, tulis pengunduran diri. Tidak apa-apa. Saya lebih hormat. Nah, bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan jabatan karena harus dipangkas, kita memangkas 1477 jabatan. Ya sabar dulu. Tunjukkan bahwa sebagai abdi negara, abdi masyarakat itu siap untuk ditempatkan atau tidak ditempatkan. Jangan sampai kemudian putus asa mutung, apa mutung itu? Menggerutung, ngambek. Kan itu digaji Pak Sek, ya tuh. Makanya itu kalau misalkan ngurus senang sekali saya. Bapak itu mundur, waduh banyak itu yang masih anti, ya. Bapak, ini konsekuensi. Yang kedua yang perlu kami sampaikan. Jadi sekali lagi, kalian dilantik itu bukan kemudian perlu ini satuan apa? Yes, penghargaannya. Tetapi juga itu ujian. Ujian. Mampu tidak? Setiap dari kita itu selalu mengalami ujian. Oh iya lupa, kenalkan nama saya. Belum tadi. Ini padahal silaturahmi perkenalan sebetulnya. Kok saya terlalu menggebu-gebu begitu lihat apa didik yang orang Manado kelahiran Batak. Nah, tadi menyampaikan itu menjadi, aduh kok menggebu-gebu, saya lupa memperkenalkan diri saya karena nasib saya hampir sama dengan Pak Didi. Dia 6 hari dia menjadi wali kota, saya baru 14 hari sebagai wakil gubernur. 14 hari belum ya? Lebih ya? Lebih sudah hampir 1 bulan. Nasibnya sama, belum 1 bulan. Nama saya Jarod Saiful Hidayat. Tapi saya sampaikan tadi pada Pak, saya pada Pak Wati, Pak, sebetulnya saya nggak dikenal, malah seneng kok saya. Karena kalau nggak dikenal itu bisa kemana-mana, bisa ngomong apapun, dan saya bisa mendapatkan data sangat objektif. Tapi begitu dikenal, itu mereka malah nggak berani ngomong. Begitu dikenal nggak ngomong. Kayak kemarin saya naik koridor 1, koridor 2, itu petugasnya itu kan saya nggak kenal, seneng banget. Ini nggak kenal, apa-apa seneng saya. Makanya, tapi kebetulan pakai baju coklat dulu Pak. Tapi hasil itu kita copot Pak, copot gitu ya. Nggak kenal. Nah begitu nggak kenal dia ngomong apa aja seneng gitu. Tapi kadang-kadang provokatornya wartawan sehingga kita tahu. Yang nggak persis kan. Dia ngomong apa adanya, bisnya kodinya kayak apa, ya nggak? Terus masa tunggunya berapa, situasi kayak apa gitu. Tapi begitu nggak kenal dari ini, salah lagi, makanya Pak. Tapi untuk kalian kenal apa? Harus ada. Nama saya Jarod Saiful Hidayat. Istri saya 1 dan saya sangat cinta betul, makanya satu-satunya. Bisa dong. Yang telah memberikan keturunan 3 orang anak pada saya, istri saya. Betul. Karena saya aktivis dulunya, ya, saya aktivis di jalan, ya, sebagai aktivis mahasiswa di jalan. Ya. Saya pernah menjadi pembantu dekan 1 usia 26 tahun. Ya, betul Pak. Saya menjadi dekan itu usia 29 tahun.
dan saya harus memimpin satu universitas yang jumlah mahasiswanya waktu itu 17.000, D3, S1, S2 sampai S3 Surabaya. Saya jadi dekan usia 29 dan kemudian saya menjadi pembantu rektor 1. Jadi dekan 2 periode. Saya menjadi pembantu rektor 1 itu masih belum nikah, masih saja banyak karena terlampau banyak yang cantik-cantik jadinya bingung. Ya toh, banyak bilang tuh bingung apa ini nanti. Waduh betul. Kalau cuma 1 ya, satu sudah, alhamdulillah 1 udah mau sama kita, oke kan gitu aja. Karena terlalu sibuk maka saya tidak laku. Alhamdulillah usia 36 itu saya laku. Kami usia 36. Tapi usia 37 saya menjadi wali kota Blitar. Sebelumnya saya pernah menjadi ketua komisi ahli BED provinsi Jawa Timur 1 tahun. Oh enggak ada 1 tahun, 10 bulan. Jadi saya yang menjadi wali kota itu masih pengantin baru. Iya, makanya anak saya 3 itu semuanya lahir sebagai anaknya wali kota. Karena saya kuat itu di kantor, bukan di kantor. Di rumah dinas. Saya bukan orang Blitar Bapak Ibu ya. Jadi saya harus menempati rumah dinas dan saya baru bisa bangun rumah sendiri di Blitar itu setelah selesai menjabat wali kota. Jadi saya masih kos terus waktu 10 tahun. Sekarang rumahnya Pak Sek, di sini saya nggak kos, saya dipinjami rumah oleh Pak Sek di Jalan Kesaki, ya kan. Saya masih alhamdulillah punya rumah di Jakarta. Jadi begitu. Makanya karena saya kawin dalam umur yang sangat muda itu, anak saya juga masih muda-muda. Nomor 1 masih kelas 2 SMP, alhamdulillah putri. Nomor 2 kelas 5 SD, alhamdulillah putri. Yang nomor 3 kelas 3 SD, alhamdulillah putri. Saya bersyukur jika di rumah saya paling ganteng. Betul loh. Sampai saya punya kucing, saya lihat jenis kelaminnya suka perempuan. Saya punya burung dibalik mana? Sudah tak balik kiri kanan, depan belakang, atas bawah, begitu. Pasti kan cari. Sudah dihitung begitu kan? Waduh hitungan. Dihitung rumit banget itu dari dokter. Waduh, dia tetap alhamdulillah ada apa? Alhamdulillah ya, perempuan itu lebih enak karena lebih peduli, lebih telaten kan itu ya. Kalau saya kurang dipijitin, buat oh senang banget gitu, lucu-lucu gitu. Terus ini mau bikin lagi, ya harus bisa lagi itu. Kita mudah-mudahan laki-laki. Apa yang jawaban anak saya yang nomor 3? Gak usah ya, cukup ya. Gak usah punya laki-laki, apalagi laki-laki gak usah, nakal nanti. Saya tanya, kenapa enggak? Kalau punya laki-laki aku gak diperoleh lagi kok. Cukup 3. Saya bilang dia lah, masa banyak kasih coba tidak baik Pak. Kemudian 3 aja sudah kewalahan gitu. Sama saja. Iya, mantu laki-laki kan begitu kan ya? Iya 3 juga, alhamdulillah. Nah oleh sebab itu karena saya masih kecil-kecil, ya jangan punya pemikiran negatif. Mereka akan itu bisnis dengan menomprek nama Pak Jokowi. Ya gimana? Ngurus proyek gimana? Nggak bisa kok. Ya, aman Pak. Pak Ahok juga masih kecil, aman sama. Makanya nggak setengah gila ya kan gitu. Cara setengah gila aku juga 1/4 gila aja lah. Kita saat ini sudah ini jadi itu ya, pengalaman saya dan saya juga pengurus partai sampai sekarang. Jadi saya pernah di partai lama sampai sekarang, saya pernah di mana-mana. Saya sekarang di sini tugaskan di sini dan ini juga ujian yang sesungguhnya pada diri saya juga. Ya, atas kelugasan saya. Kalau sampai ada apa-apa, saya bertanggung jawab. Maka saya mau untuk mengamankan kebijakan Pak Gubernur, mensukseskan kebijakan Pak Gubernur, dan memastikan kebijakan itu berjalan dengan baik.
Kan begitu kan? Supaya betul, kita kasih contoh betul antara kepala daerah dan wakil itu bisa menyatu, saling melengkapi, saling menutupi. Rasa Jawa ini tumbuh butuh tutupi, tumbuh oleh tutup, kan gitu. Yang Jakarta tumbuh tahu kan? Tumbuh itu tempat gitu ya. Tahu nggak ya? Ya bukan dari bambu. Untuk tempat bumbu, tempat macam-macam itu kan ada. Kalau kita selamatan di besek tahu ya? Ya besek itu lah. Besek itu bahasa Indonesianya tumbuh. Ya betul ya. Saling melengkapi. Ya sama. Oke. Nah, kata. Betul, sembola. Nah, kalau di Jakarta gitu ya, itu pasti selalu bisikin, Pak bikin pantun Pak, bisa bikin pakai kita koreksi kalau pantun, harus pakai pantun Pak Siman. Ini kayak Melayu ya. Bagus ya. Saya kunjungan kemana itu selalu pantun Pak. Tapi waktu itu saya juga ngarang pantun adanya saja, gak bawa kertas, gak bawa senawur lagi, tapi pokoknya bener. Asal bener gak apa-apa ya. Kalau di Surabaya, Jawa Timur itu bukan pantun namanya, parian, betul. Parian, rut kan gitu ya. Ya, iya, tapi lebih kasar kalau parian itu serikat. Pantun lebih halus. Parian atau pantun? Parian kasar. Pantun saja. Dibuatin itu sama Pak Sektor, kita koreksi itu bagus juga. Kalau pagi ke pasar ikan, bakar ikan, kayunya warna, belusukan perlu dilaksanakan. Jadi udah belusukan untuk mewujudkan Jakarta baru. Nah, lebih banyak belusukan Pak nanti ini. Jangan belusukan gubernurnya, wakil gubernurnya, kemudian wali kotanya tidak, camatnya tidak, lurahnya tidak, sudinya di rumah terus. Apalagi menjelang musim penghujan ini. Hah? Kalau kita hujan titik-titik dia yang dingin dia kan gitu ya. Kan nanti jadi anak banyak lagi. Ya kita belusukan itu kan kasih contoh. Sampai saya lihat Pak Jokowi masuk got kan gitu ya, lihat gitu. Itu diam aja, nggak diterusin gitu loh. Sama aparat di bawah, ya, maka masih banyak got yang kena banyak sampah. Dia nggak akan begitu. Sungguh cantik ikan lohan. Bakar ikan lohan dicampur mentega, enak banget. Barang siapa peduli kebersihan, insya Allah masuk surga. Nah, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Makanya Pak Jokowi masuk ke situ ya, untuk bersih, tidak dilanjuti. Masih saja banyak sampah di got-got kita, ya sampah. Nah, kita apa? Bisa tidak ke depan itu bisa lebih baik lagi. Ya, oke. Sekali lagi, saudara, kalian selamat. Tapi sekali lagi kalian jangan takut. Jangan takut mengambil inisiatif. Jangan takut mengambil keputusan. Ambil aja keputusan. Ambil keputusan. Jangan sampai pembiaran terlampau lama. Ambil keputusan. Setelah itu laporkan sampai kepada kita. Jangan saling menunggu. Harus ada inisiatif. Siapa yang tahu lebih dahulu, tidak perlu menunggu. Kita tunggu Satpol PP Pak untuk busuk. Tidak. Kalau cuma ada satu di situ, kamu bisa, kamu ngomong ambil itu. Yang tahu kan kalian. Gak usah nunggu. Kalau saling menunggu satu sama lain, malah gak dikerjakan. Ada sampah di situ, bukan di situ. Meskipun kau bukan dari suku dinas kebersihan, lapor, ngomong, Pak ini penanganannya begini, langsung. Supaya di antara kita itu luruh, tidak ada ego masing-masing. Karena tujuan kita sama. Jangan ambil, tidak akan ambil keputusan. Ya, tetapi itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai lagi terjadi. Saya tidak ingin 2015 penyerapan anggaran itu
rendah lagi. Ini masih bisa kita toleransi karena ada berbagai macam kebijakan di tengah jalan, sehingga membuat mereka terkejut, takut, kewalahan. Misalnya ULP kan gitu ya. Itu ULP hanya di tingkat provinsi menangani ribuan kegiatan mata anggaran. Sekarang sudah ada 7 ULP yang langsung masuk di wali kota juga ada, provinsi juga ada. E-katalog, BTSP, ya. Jangan lagi sampai terjadi tadi kecelakaan yang disampaikan. Semua fasilitas perangkat hukumnya sudah, jangan takut. Kerja fokus, jangan ragu-ragu, ambil keputusan. Masa depan kalian sendiri. Sekali lagi kita tunggu. Apalagi 2018 kita akan menjadi tuan rumah Asian Games dan kalian ada di Jakarta Pusat. Jangan minta di apa itu sungai-sungai itu kalau ada pagar ya itu temboknya ada karu-karuan, dicatnya bagus, ambil. Kemudian separasi jalan yang dari kayak BMPSC itu banyak yang rokok benahi, dicat perlu biar cantik lah kota kita ini ya. Bisa nggak kira-kira seperti ini? Banyak sekali. Saya tidak akan ngomong secara teknis. Kalian bisa mengambil sendiri keputusan dan inisiatif supaya Jakarta Pusat ini betul-betul menjadi kebanggaan betul. Anda bangga, saya bangga, Presiden bangga, dan rakyat Indonesia bangga. Selamat bekerja. Terima kasih telah memberikan kesempatan pada kita semua. Kita bisa berkenalan dan kita nanti akan ketemu di lapangan. Jangan kaget kalau tanpa pemberitahuan tadi saya kemana-mana. Saya juga tidak katakan saya berapa titik tanpa pemberitahuan. Jangan tanpa pemberitahuan. Dan jangan kemudian kalian merasa, waktu gubernur naik sepeda motor gitu biasa tidak apa-apa. Saya naik sepeda motor tidak apa-apa. Itu masuk di kampung-kampung yang tidak bisa atau susah dilalui sama mobil. Bukan karena itu saya suka naik sepeda motor, tidak. Tapi untuk efisiensi waktu, macet dan sebagainya saya bisa masuk. Dan dialog di situ bermusyawarah. Masyarakat kita itu enak diajar bukan bermusyawarah. Orangkan mereka. Jangan kemudian semata-mata karena kita punya kekuasaan kita menindas dan mengajar mereka. Ajak bicara. Ya, apalagi benar-benar PKI dan sebagainya, ajak bicara. Ajak bicara tidak bisa 2 kali, 3 kali tidak bisa, baru tindakan tegas. Supaya kita tidak semena-mena. Demi upaya menjaga ketertiban. Pemerintah tugasnya kalau betul-betul menjaga keamanan, menjaga keamanan dan ketertiban, menciptakan ketertiban, menciptakan keteraturan, law and order. Nanti itu tadi. Ini tugas yang melekat pada kalian. Selamat bertugas. Semoga betul-betul 2015 di awal ini kita bisa bekerja secara maksimal untuk Jakarta baru yang lebih hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas arahan Pak Wagub yang membuat kami terbuka pemikiran untuk melakukan tanggung jawab ke depan. Catatan saya ada 3 kata kunci yang harus kita pegang. Yang evaluasi 3 bulan, karena ternyata evaluasi 1 bulan boleh berjalan. Evaluasi 3 bulan tidak perlu dikhawatirkan, karena itu tergantung pada diri kita sendiri. Mari kita siap untuk melaksanakan tugas kita. Itulah jawaban evaluasi, saya kira. Kemudian kata kunci yang kedua, kerja fokus, tidak ragu-ragu. Bukan sepenuhnya akan kita peroleh dari pimpinan. Dan kemudian tertib. 5 tertib ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan ke depan. Baik, untuk melengkapi arahan dari Pak Wagub, kita masih diberikan kesempatan untuk tanya jawab. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin memperoleh pengarahan lebih lanjut dari Pak Gubernur, saya persilakan untuk sesi tanya jawab pada kesempatan ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya persilakan.
dari Kalang Camat. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi, Camat Gambir. Singkat saja Pak, mohon izin berkaitan dengan kita sudah melakukan penataan penerimaan bangunan di kawasan Jalan Kosduri, diperkirakan sekitar 450 bangunan, dan kesempatan itu pun Pak Gubernur mohon izin melihat lokasi. Mohon kesempatan pada siang hari ini dukungan dan support Bapak kiranya bisa ditindaklanjuti dengan segera kaitan dengan penataan kelanjutannya Pak. Warga menginginkan bahwa kawasan itu menjadi kawasan kebanggaan, menjadi jalan, ada taman, dan pada setiap hari minggunya bisa digunakan sebagai kawasan Car Free Day, kawasan Kecamatan Gambir. Demikian Pak, terima kasih. Dari sudut kesehatan, seperti tadi Bapak katakan bahwa kita supaya tertib anggaran Pak dan kerja fokus. Di dalam anggaran tahun ini ada 3 bangunan Pak untuk puskesmas, kecamatan dan kelurahan. Memang tadi sempat saya bicara tadi sama asisten pembangunan bahwa itu akan diarahkan ke perumahan Pak. Jadi harapan saya tentunya untuk pembangunan ini tidak ada supaya saya fokus di kesehatan gitu Pak. Jadi enggak supaya fokus di kesehatan, jadi kita nggak sibuk dengan pembangunan gitu Pak ya. Karena bukan dalam perencanaan memang harus direncanakan Pak, karena memang menjadi dari gubernur untuk supaya menjadi puskesmas rawat inap Pak. Saya rasa itu Pak, mohon supaya memang benar-benar dilaksanakan oleh kita. Terima kasih Pak. Mohon izin Pak Baroni dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Pusat. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil Gubernur dan Pak Wali Kota, ini luar biasa. Arahnya adalah pembangunan fisik. Tapi mohon izin, sisi lain di Jakarta Pusat itu ada 47.000 pengangguran. Sementara saya melihat dari sisi itunya. Kemudian mohon izin, saat saya dari camat dulu saya arahkan bahwa pembangunan yang ada di wilayah misalnya Jakarta Gambir, ada proyek fisik, itu harus 40% minimal itu adalah warga dari asli dari Gambir. Ini mohon izin kalau bisa para camat dan lurah bisa mengarahkan ke situ agar pengangguran dari 47.000 di Jakarta Pusat ini bisa terserap. Sementara di tenaga kerja sendiri kita sudah ada wira usaha baru juga yang kelihatan perkembangannya pun agak tidak signifikan untuk bisa mengangkat kehidupan mereka. Saya kira mohon izin itu, terima kasih. Bidang warga Jakarta Pusat. Mohon izin Pak, ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan. Yang pertama adalah dalam rangka menghadapi musim hujan ini kita prediksi banyak sekali jalan-jalan yang berlubang. Nah untuk itu mungkin kita perlu ada suatu percepatan SPD Pak sebelum DPA itu disahkan Pak. Kemudian satu lagi perlu adanya payung hukum dalam rangka melaksanakan kegiatan yang sebelum pengesahan DPA Pak. Sementara itu Pak Mas. Pagi dan Mas Ingat dari Camat Besar Pak, nama saya Peres. Yang pertama adalah saya memberikan informasi berkaitan dengan satu lokasi lahan aset Pemda kurang lebih hampir 8.000 meter persegi di Jalan Industri yang saat ini adalah peruntukannya untuk Gria Kemayoran. Di lapangan itu banyak terjadi konflik antara warga dan pengelola. Kebetulan pengelolanya sudah mendapatkan sub daripada PT Tunas Cipta Persada. Mohon bantuan Bapak dan juga mungkin Pak Sekda berkaitan dengan pemanfaatan aset Pemda tersebut. Ketika Pak Rustam selaku PLT, saya sudah menyampaikan laporan berkenaan dengan pemanfaatan SPBGU Pak. Karena waktu itu beliau menanyakan kepada para camat lokasi lahan yang representatif. Saya pikir itu cukup bagus Pak, karena lokasinya sangat di pinggir jalan raya. Kemudian yang kedua Pak,
di bawah kolong rel kereta api itu sepanjang kurang lebih 1,3 km. Kami sudah bekerja sama dengan PT KAI, sudah membebaskan atau membongkar 685 bangunan. Sebagaimana PKS antara Pemprov DKI dan PT KAI, kewenangannya itu di Pemda DKI berkenaan dengan pembangunan tamannya Pak, termasuk jogging track. Sayang sekali sudah 6 bulan, kurang lebih 5 bulan, belum dilakukan pembangunannya, sehingga kami tetap melakukan patroli wilayah sampai sejauh ini. Memang belum ada lagi pembangunan dari masyarakat, tapi mudah-mudahan di tahun 2015 ini dari Pemprov bisa membangun jalur hijau. Demikian, terima kasih. 1,3 km Pak, dari stasiun Juanda, stasiun Sawah Besar, stasiun Mangga Besar, dan stasiun Jayakarta Pak. Saya dari Kereta Air Jakarta Pusat. Saya mohon dukungan dari Pak Wagub terkait dengan koordinasi dengan pihak PT KAI Pak. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan pembangunan seatbelt di Citarum. Untuk itu saya mohon dukungan Bapak terkait dengan kabel-kabelnya di KAI, Kereta Api Indonesia, dan satu lagi terkait dengan utilitas Pak. Karena kebetulan saluran, hampir semua saluran di Jakarta Pusat itu di dalamnya banyak utilitas Pak. Jadi mohon kami bantu untuk bisa menentukan segera utilitas yang ada di saluran. Terima kasih Pak. Izin Pak Wagub, ini ada laporannya. Ya, saya mumpung kita bertemu, alangkah baiknya sampaikan aja secara singkat-singkat persoalan-persoalan yang segera harus kita tangani. Saya sudah bilang pada Pak Sek, kalau kita rapat dan sebagainya ada dialognya supaya tidak instruktif one way traffic. Ya, kita bisa ngomong. Kalian tahu wilayah lapangan itu belum dijelaskan kalian, dan itu juga untuk bisa menguji apakah kalian tahu betul wilayah kalian, termasuk ruang untuk kerja dan tanggung jawab kalian. Untuk Kecamatan Gambir, ini camat yang saya gonceng ini, saya motornya keliling gitu, ya, seneng dia nggak ngerti kalau saya gonceng begitu ada tujuannya, supaya dia bisik-bisik sama saya ngomong begitu untuk menangani kasus banyak hal di situ Pak. Ambil pelan-pelan itu enak banget gitu ya, dan itu sudah menjadi kebijakan kita. Tolong Pak Dewi itu ditangani betul, mereka dijaga betul di situ, mau jadikan taman itu sungai tentunya biar dibersihkan oleh mereka, dan itu bisa car free day, bisa untuk aktivitas warga di situ kan gitu kan. Ketika ada kejadian di situ untuk layanan primer, sekunder itu kalau bisa puskesmas selesai di puskesmas, supaya mereka tidak semua melimpah ke rumah sakit kita, nggak cukup Pak. Masa sakit Panu aja ke rumah sakit Tarakan, sakit bisulan aja ke Tarakan, ya lah, ya pencet aja diare aja masuk ke Tarakan, ya lah, supaya dibagi betul Pak, jadi aktifkan betul gitu ya. Hanya kalau memang complicated ya perlu tindakan tersier baru lah kan begitu kan ya, menjaga saya supaya betul-betul nyampe masuk di keluarga dari situ. Nah, oleh sebab itu organisasi perempuan perlu dilibatkan di situ, bentuk posyandu yang bagus ya Pak, dengan PKK, ada wanita atau siapapun di situ dilibatkan untuk bangunan fokus betul Pak ke bidang kegiatan itu. Kemudian Pak Roni ya, Taslim Nakia, saya waktu itu pernah ke pintu air mana tuh? Manggarai. Saya bilang, kenapa kok lambat banget? Saya ke sana jam 11 malam di Manggarai, masih ada orang kerja di situ, tapi bekerja cuma 4 atau 5. Ya, nggak selesai. Padahal harus selesai bulan Desember. Itu saya bilang, mau ngomong siapa yang melaksanakan ini? Jakarta konstruksi Pak Jakarta bilang supaya dia menambah tenaga kerja. Yang kasar-kasar tuh di sini pengangguran banyak loh di Jalan Tambak ini. Kemudian pun dari tawuran Pak, mau setawuran terus tambah dengan Manggarai, dia nggak ditambah lagi dengan Pakusangan, tawuran. Kayak jual baru tawuran terus. Ya karena tadi banyak nganggur. Coba didata betul, direktur betul ya. Mereka kamar bangun itu
ya, mana dilatih, mana diharapkan, supaya program-program ke depan kita itu betul-betul pada karya Pak Didi untuk menampung mereka. Kalau mereka nganggur, maka ya nanti pelampiasannya menjadi negatif, narkoba, ya kan, miras, perkelahian. Apalagi di Jakarta ruang terbuka hijau untuk arena bermain, arena berkreativitas itu terbatas. Itulah begitu ya. Jadi betul itu. Jadi tolong kerjasama di situ. Tapi jangan KKN di situ. Misalnya ya kau boleh ngejar situ, tapi bayar dulu dong pada kasudinya, kan itu ya. Pada ininya tidak boleh lagi loh ya. Begitu kita sudah mendengar itu, kita akan telusuri betul sudah. Saya sudah bilang kalau ada benalu seperti itu, daripada rusak susu karena setitik nila sebelanga, ya rusak apa? Nah itu rusak susu sebelanga karena nila titik, lebih baik nilainya buang, ya lebih baik susunya kau minum, apalagi susunya susu segar, ya. Oh, apalagi ya Pak, nilainya kau buang atau nilainya kau bikin putih. Nah kalau ada penyakit seperti itu, potong. Bapak Didi potong. Ya. Kita harus kasih contoh kepada masyarakat bahwa Pemprov Jakarta sudah berubah betul karena telah melakukan revolusi mental, kan gitu ya? Tidak menjadi disegani, dihargai, kredibilitasnya, ada rasa percaya diri karena kalian dipercaya, karena kalian sudah tidak lagi menerima suap. Saya gitu kan ya? Aduh malu lah Pak, masa harga kalian 50.000, 100.000, sejuta, 2 juta, murah banget, sekilnya 2 miliar, kok murah banget harga dirinya, integritasnya segitu ya? Maaf ya Pak, nggak ada harganya. Kalau kalian sudah mau dikasih itu, kalian sudah tidak ada harganya di mata yang orang. Murah harganya, berapa tuh? Harganya kasudi, kata air, 52 juta. Aduh murah banget ya. Berapa tuh harganya kasudi Bina Marga? Aduh itu lebih mahal sedikit, 10 juta. Aduh murah banget ya. Masa begitu? Ya. Tolong ya, kayak begitu, ini rawan soalnya Pak Cek, ini rawan banget nih, ya, ya, oke. Kemudian untuk Pak Muji, nanti Pak, saya akan juga menjawab. Bina Marga kemarin sudah presentasi, sudah kontrak dalam 2015, dia fokus betul, jangan sampai ada jalan yang berlubang, di zero, kan gitu kan ya. Segera ambil alih, ya. Laksanakan, kan gitu ya. Kalau butuh percepatan dan sebagainya, nanti bisa bicara pada Pak Sek, gitu ya. Betul. Bentuk-bentul, bangun betul, sudah dipisahkan, Bina Marga ada, tata air ada ya, lebih fokus ke situ. Segera Pak. Jalan-jalan tersebut tadi Pak Didi sudah sampaikan awal Pak. Segera Pak. Ya. Kemudian Bapak Yulia Perez. Pak Perez ya? Henry Perez. Bapak Ibu tahu nggak artinya Perez dalam bahasa Jawa? Perez itu rata. Harusnya Pak Henry itu rata, rata. Kalau nggak rata bukan Perez, bertumpuk namanya. Pak Perez, Pak Camat ya. Ini sudah ada kantor apa namanya itu yang ngurusi aset. Saya minta betul Pak Didi ya, apa namanya Pak? Kantor pengelola aset daerah. Ada nggak di sini? Siapa namanya? Ada. Nah itu Bapak kacamata ini, Reza. Ya. Pak Reza, tolong seluruh aset di DKI, khususnya Jakarta Pusat, kau datang. Termasuk untuk apa? Sekalian juga. Termasuk juga statusnya seperti apa? Oke? Datang semua aset kita. Nah, apakah hanya sekedar ditata? Tidak. Setelah didata, kemudian dipasang plat. Tahu nggak plat? Plat, sebutkan aset milik pemerintah Provinsi DKI. Kasih plat.
tancapkan di situ. Karena saya juga keluyuran kemana-mana di masa lalu, banyak sekali aset-aset kita itu hilang, tak berbekas, ditangankan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, begitu ditangankan dibeli lagi oleh pemerintah DKI. Iyo, aduh, mafianya luar biasa ini. Melibatkan siapa? Diri kita juga. Saya tidak, tapi diri kita juga itu banyak itu. Kalian, saya tegas betul Pak. Ya, udah kata aja, kata ya, betul. Nah, dengan cara seperti itu, tadi disampaikan oleh Pak Camat Peres tadi, Camat Peres, Camat Prata, ya. Nah, itu bisa terinventarisir dan kemudian itu bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk apa? Tadi Pak, saya untuk SPBU Pak, jangan ngapain SPBU. Udah banyak SPBU di sini. Yang lain yang bermanfaat untuk masyarakat apa? Ya, taman, kemarin apa? Pak, ya. Jangan kita suka kemudian semua dibangun semua Pak. Habis lucunya kita perluasan RTH, beli bapak-bapak, yang ada kita bangun lagi. Sama halnya dari lubang tutup apa tambahnya RTH kita. Ya. Kemudian jalur kereta api itu, ya. Satu, nah ini tolong koordinasi sama ini segera percantik Pak. Lebih mahal ongkos menjaganya terus menerus supaya tidak tumbuh pemukiman liar lagi daripada kita bangun Pak. Kalau memang mendesak dan itu penting banget, ya bilang kepada saya, Wakuf juga punya dana operasional bisa membantu itu Pak. Sekalian itu tidak apa-apa. Nah, kalau kalian itu kemudian kreatif, itu CSR, CSR, perusahaan-perusahaan itu bisa kamu minta untuk itu ya kerjasama dong. Bisa nggak kira-kira? Berbagi dong. Kan juga untuk masyarakat ya, kalau di taman-taman ya, cari telepon tadi gitu ya, Pak Camat Peres. Bu Yani Herni, Bu Herni, tolong yang untuk PT KAI segera bikin surat Bu. Ya, mana yang harus dibenahi untuk pasang sipil, masih penataan itu kasih surat segera ya melalui Pak Wali ya. Nanti kita kasihkan surat kepada Menteri Perhubungan, sudah ketemu sama Menteri Perhubungan dan pada Direktur PT KAI. Supaya cepat Pak, ya. Termasuk juga utilitas yang enggak kapal itu didata itu semua itu punya siapa saja. Karena nggak jelas ya punya, nggak jelas macam-macam didata punya siapa aja. Ya, kemudian gunakan itu, lakukan itu, karena itu juga bisa mengabarkan banjir ya. Tata itu. Kemarin juga kita bicarakan di rapat pimpinan Pak ya. Tidak boleh lagi. Dan Pak Wali ini tolong dijaga lah. Kalau sudah baik jalannya itu kemudian jangan digali lagi, ditutup lagi. Ini masuk PLN, besok masuk fiber optik, besok masuk PDAM. Aduh, nggak bisa selesai digali itu cukup lubang. Jadi satu itu jadi enak aturnya. Ya, Bu segera Bu kirim surat, bikin surat Bu dengan pemberitahuan akan ada bla 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 bla. Supaya kaget gitu ya. Baik Pak Sek, mohon ada beberapa yang bisa ditambahkan, kurang. Terima kasih. Dari Bu Herning sudah ada bidang di di Bina Marga yang nanti khusus ngurus dapting ya. Ini akan dimulai di daerah-daerah protokol. Jadi nanti utilitas itu masuk di dapting ya. Jadi jangan dikasih izin sementara dulu kalau ada penambahan utilitas kecuali di daerah nanti yang sudah terpasang daptingnya gitu, ya. Ini ke depan DKI akan seperti itu. Jadi nanti seluruh utilitas atau kabel-kabel itu
PLN atau apa segala macam itu masuk didaktik. Dan nanti rencananya mereka yang perlu terhadap daktik kita ini, jadi ini jadi sumber pendapatan asli daerah kita juga. Jadi mereka sewa di daktik kita ini, termasuk pump ya, dan gas juga nanti akan masuk di daktik. Kemudian dari Pak Camat, Pak Beres, ini taman 1,3 km, mudah-mudahan tahun ini akan dikerjakan oleh Dinas Pertamanan atau Sudin Pertamanan, sudah diprogram di 2015 ini. Kemudian Pak Kasudin Bina Marga, ya, Sirokol, ya, tidak ada jalan yang berlubang, ini harus jadi target Bapak, ya. Informan Bapak di lapangan PHL ini harus dimanfaatkan. Jadi tidak ada lagi, ya, jangan ada jalan yang berlubang, ya. Kalau lubang yang berjalan itu urusan Pak Wali. Ya, berikutnya Pak Atok dari Nakertans, ya. Ini dibuat aja Pak latihan sebanyak-banyaknya buat anak-anak remaja kita, ya, buat program pelatihan dengan standar internasional, ya. Tukang batu, tukang besi, tukang las, ya, tukang aluminium, ya, yang datar-datar aja, ya. Ini dipersyaratkan tempo hari kalau pelatihan keterampilan jenis ini harus SMA gitu. Ini nggak perlu SMA Pak, tamat SD juga nggak apa-apa gitu. Yang penting berbadan sehat, latih aja, ya. Latih aja. Ini untuk penyerapan tenaga kerja. Saat ini yang terjadi di bulan-bulan Juni-Juli pada saat proyek di Jakarta berjalan, ya, ini banyak sekali urbanisasi, ya, dari Brebes, dari Subang, ya, dari mana lagi tuh tempat Indramayu, ya. Ini orang Indramayu dari Blitar juga. Ya, jadi ya, jadi tolong ini dilatih, ya. Keterampilan ini sangat dibutuhkan sebetulnya, ya. Demikian Pak, tambahan dari saya. Sudah lapar semua soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terus lagi untuk Pak. Baik Pak, teman-teman pejabat dari tingkat provinsi atas kunjungannya pada pagi dan sampai dengan siang hari ini. Kebetulan Pak juga masih ada acara, maka saya kira kalau masih ada yang bertanya boleh disampaikan secara tertulis. Oh iya. Secara umum mereka puas ya, senang ya dengan transparansi, dengan yang perlu kita sempurnakan tadi memang nunggunya ya agak lama Pak. Coba dievaluasi begitu. Karena apa? Karena ya banyak yang harus dilayani. Asalkan itu tertib, kemudian sesuai dengan nomor urutan dan sebagainya, itu oke gitu ya. Jangan sampai daftar belakangan kemudian dipanggil duluan, jadi gitu ya. Tadi saya lihat tadi mereka para yang meminta pelayanan ke DFP rata-rata masih. Inilah bentuk sebetulnya tugas pemerintah yang melayani masyarakat melalui satu pintu, sehingga yang repot kami, kita. Memang tugas kita untuk betul-betul membantu masyarakat ya di dalam menyelesaikan urusan-urusan menyangkut
administratif, pelayanan administratif. Tadi ada pendaftaran perusahaan, tadi ada domisili, macam-macam begitu ya. Begitu. Jumlah petugasnya Pak? Jumlah petugas memang kemarin berdasarkan jabatan memang masih terbatas. Oleh sebab itu kita instruksikan ya kayak wali kota, berarti beliau nanti akan menyiapkan petugas khusus juga untuk membantu, termasuk di kecamatan, termasuk di kelurahan. Misalkan kurir ya, kurir yang nanti akan bergerak menyampaikan berbagai macam berkas ke SKPD terkait ya. Kalau belum ada di BSPT misalnya bisa di backup oleh aparat kelurahan. Kecamatan juga seperti itu ya, sehingga sementara ini betul-betul di BKP ya. Sambil kita evaluasi terus penyempurnaan ya, semakin ini cepat, responsif, baik, tepat gitu ya, maka ini semakin bagus ya. Dan ini menjadi satu model tersendiri ya untuk merubah paradigma berpikir yang mengatakan bahwa birokrasi itu sukanya mempersulit urusan, tapi birokrasi di DKI betul-betul persoalan-persoalan yang sulit itu lebih dipermudah. Oke. Secara PPD Pak, kalau tidak selesai Januari gimana Pak? Resikonya Pak? Pasti. Januari saya Pak. Pasti. Mau PNS gajian kawan Pak?